datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1451. Hukum Tuan Tua marah. Dia meraih tongkatnya dan menyerahkannya kepada Jasper. Wah, aku sudah tua jadi aku tidak bisa bergerak sebebas saat itu. Ambil ini dan pukul dia sekeras mungkin untukku. Jika dia berani melawan, aku akan menendangnya keluar dari keluarga. Jasper terkekeh pahit dan menekan tangan Tuan Tua yang memegang tongkat itu. Apa lelucon? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tuan Tua, Paman Lau, saya tahu Anda hanya mencoba mengurangi stres saya, tetapi tidak apa-apa. Meskipun saya merasa sangat stres sekarang, saya masih bisa bernapas. Tuan Tua Lau tertawa ketika mendengar itu. Kemudian, dia meletakkan tongkatnya. Duduk, Anda membuat saya pusing dengan semua mondar-mandir. Tuan Tua itu berkata dengan kesal setelah memelototi Zakari. Zakari kemudian duduk dengan senyum pahit di wajahnya. Katakan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tuan Tua itu memandang Jasper dengan senyum ramah. Kami akan melakukan aliansi vertikal dan horizontal. Jasper tampak serius. Dia berkata, saya akan mengumpulkan semua kekuatan yang saya bisa. Ini bukan perjuangan saya, tapi perjuangan untuk sistem ekonomi rapuh Summerland. Jika kita kalah dalam pertarungan ini, para kapitalis dari Barat akan berbaris masuk. Prestasi ekonomi nasional kita selama bertahun-tahun akan berada di tangan mereka. Namun, jika kami menang, Summerland mungkin bisa berkembang dengan mantap setidaknya selama 10 tahun ke depan. Pada saat yang sama, kita semua akan menikmati satu dekade perkembangan yang kuat dan cepat. Kata-kata Jasper membuat Tuan Tua Lau dan Zakari terdiam. Mereka mengerti Jasper perlu melakukan ini. Pasar domestik berada di belakang mereka dalam pertempuran ini, jadi tidak ada jalan keluar. Sunrise Land yang menandatangani Plaza Accord 20 tahun lalu akan menjadi contoh berdarah tentang apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Saat itu, seluruh pasar domestik akan menjadi tempat pembuangan bagi perusahaan-perusahaan Barat. Semua perusahaan mereka akan dihancurkan oleh anak perusahaan dari Barat, di mana mereka hanya bisa menutup atau menjual perusahaan mereka. Buah dari semua usaha Summerland selama beberapa dekade terakhir tiba-tiba menjadi sesuatu yang bisa dipanen oleh Barat. Ketika saatnya tiba, seluruh perekonomian negara akan hancur. Perkembangan apa yang perlu didiskusikan? Uang apa yang harus dihasilkan? Setiap orang akan menjadi anjing kapitalis Barat. Mereka akan memberi Anda sesuatu untuk dimakan jika mereka dalam suasana hati yang baik, tetapi jika mereka dalam suasana hati yang buruk, mereka akan membunuh Anda dengan satu tembakan. Ini terutama berlaku untuk hukum master lama, yang tumbuh di periode khusus itu. Saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi hukum akan mendukung Anda tanpa syarat. Tuan Tua Lau memecah kesunyian. Matanya yang tua namun jernih menatap Jasper. Tatapannya damai, seperti seorang tetua memandang junior yang memiliki banyak prestasi. Jasper, lakukan saja. Lebih baik jika Anda bisa menang, tetapi jika Anda tidak bisa, akui saja kekalahannya. Saat itu, kami mampu melewati era itu bahkan saat menghadapi begitu banyak kesulitan, jadi tidak ada alasan untuk mengecewakan penjaga kami sekarang. Singkatnya, keturunan Sommer tidak akan pernah menjadi budak siapapun. Jasper berkata dengan penuh semangat, Tuan Tua, kepercayaan diri terbesar saya datang dari memiliki senior seperti Anda. Saat dia mengatakan itu, Jasper bangkit dan membungkuk hormat kepada Old Master Lau. Orang-orang tua ini adalah tulang punggung nyata Summerland. Bab 1452. Jangan khawatir, meskipun banyak kentut tua di Summerland sangat gatal untuk memiliki perselisihan internal, mereka masih lebih suka bertarung dengan dunia luar. Saya akan membantu Anda menghubungi beberapa kentut tua itu. Anda harus mengurus masalah yang lebih mendesak. Sudah larut malam ketika Jasper keluar dari bungalow Tuan Tua. Zakari masih mendiskusikan masalah ini dengan Tuan Tua, tetapi Jasper telah mencapai tujuannya, jadi dia akan pergi dulu. Begitu dia meninggalkan bungalow, Jasper melihat Henry menyelinap tidak jauh dari sana. Kenapa aku merasa seperti kamu adalah pencuri di rumahmu sendiri? Jasper menangkap Henry dan bertanya. Henry berkata dengan frustrasi, aku baru saja mendapat masalah jadi aku merasa gugup. Oke, kurasa ayahmu tidak akan punya banyak energi dan usaha untuk menghukummu nanti. Dia akan sangat sibuk, jadi santai saja.
Jasper tertawa. Henry merendahkan suaranya dan berkata kepada Jasper, "Apa yang kalian rencanakan kali ini?" "Saya memberitahu Anda sekarang, jangan lupa untuk memberitahu saya jika ada sesuatu yang menarik yang akan datang." "Aku tidak akan," kata Jasper sambil tersenyum. "Tunggu saja, kamu akan segera dibutuhkan." Henry sangat senang ketika mendengar kata-kata itu. "Sial, barusan ayahku menyuruhku untuk tidak membuat masalah di Harbor City selama periode ini. Lebih baik jika aku kembali ke daratan bersamamu sesegera mungkin. Aku dalam kesengsaraan." "Itu bagus. Anda juga dapat memberi diri Anda beberapa hari libur." "Apakah Jill kembali?" Jasper bertanya dengan santai. Wajah Henry berubah ketika dia mendengar itu dan dia menjawab dengan kaku, "Saya tidak tahu." Jasper menatap Henry dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia melihat bahwa Henry tidak berniat mengatakan apa-apa lagi, Jasper tidak mendorongnya. Bagaimanapun, ini adalah hubungan Henry. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara Jasper dan dia, selalu ada hal-hal yang tidak mudah untuk dibicarakan. "Jika Anda memiliki masalah, bicarakan saja dengan saya. Saya mungkin tidak dapat menyelesaikannya untuk Anda, tetapi setidaknya saya dapat memberi Anda beberapa ide." Jasper menepuk bahu Henry dan berkata. Henry menjawab dengan malas, "Aku mengerti." Melihat Henry yang lesu, Jasper berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan menemui Kaiden besok. Apa Anda mau ikut dengan saya?" Henry mengangkat kelopak matanya. "Kenapa kau bertemu dengan orang tua aneh itu? Kami tidak berada di level yang sama. Aku tidak tertarik setiap kali bertemu dengannya. Dia sangat kuno, dan saya pikir dia mungkin lebih tua dari ayah saya. Katakan saja padaku apakah kamu akan pergi atau tidak. Tentu saja, itu lebih baik daripada bosan di rumah. Jika Anda tidak membawa saya tidak berpikir orang tua itu akan membiarkan saya keluar untuk mengisi bahan bakar mobil." Keesokan harinya, Jasper dan Henry melangkah keluar dari Law Manor dan langsung menuju Hotel Excelsior. Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang kaya yang terkenal di Harbor City, Excelsior Hotel tentu saja bukan tempat untuk orang biasa. Henry mengetahui bahwa Alex dan Howard ada di dekat mereka saat mereka dalam perjalanan, jadi dia berencana untuk berjalan dan menyapa mereka. Jasper tentu saja tidak keberatan. Begitu dia turun dari mobil di pintu masuk hotel, Jasper bertemu dengan seorang kenalan lama. "Jasper Line, beraninya kamu datang ke Harbor City." Mitch menatap Jasper dengan kebencian. Pada saat yang sama, dia tampak senang dan biadab. "Di mana Henry Jalang itu? Kenapa dia tidak bersamamu?" "Oh, benar, dia sangat biadab sekarang. Dia membakar Empire Med ke tanah, jadi kurasa dia disiksa sampai ke surga oleh Tuan Atticus, ya." Jasper memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mitch. Tampaknya keluarga Atticus sangat pandai menyimpan rahasia. Bab 1453. Bahkan Mitch tidak tahu bahwa Fabian telah mencapai kesepakatan dengan Jasper. Lagi pula, Henry sudah bebas sekarang. "Kau terlihat senang dan bahagia," kata Jasper dengan tenang. "Hahaha." Mitch tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil merasa senang dengan dirinya sendiri, "Anda di sini untuk memohon kepada Tuan Atticus, kan?" "Jasper, apakah kamu akhirnya mengerti sekarang? Ada terlalu banyak cara bagi kalangan kelas atas untuk menyingkirkanmu. Jadi bagaimana jika Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang keuangan? Saat kenyataan melanda, Anda jatuh tersungkur dan masih harus datang ke Tuan Atticus dengan patuh untuk berlutut dan memohon belas kasihan." Jasper menatap Mitch dengan setengah tersenyum dan berkata, "Jangan katakan itu. Saya memang mengambil banyak uang Anda dengan sedikit pengetahuan keuangan saya." Wajah Mitch menjadi gelap setelah mendengar itu. Jasper adalah musuhnya seumur hidup. Jasper mampu menyerangnya tepat di jantung hanya dengan satu kalimat. "Persetan denganmu. Berhentilah sombong, dasar orang daratan." Mitch membatalkan aksinya dan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia memandang Jasper dengan sinis dan berkata, "Tetap saja, aku tidak tahu apa yang kamu berikan pada Henry yang bodoh itu. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh seperti membakar Empire Med? Namun, karena dia sudah melakukannya, dia harus membayar harganya. Jadi bagaimana jika dia adalah tuan muda dari keluarga Law? Apa menurutmu keluarga Atticus itu pengecut? Kali ini, kamu dan Henry dalam masalah besar." Jasper menatap Mitch dengan tenang dan menjawab, "Saya sudah tahu bahwa kami akan menyinggung Fabian setelah kami membakar Empire Med.
Bahkan jika kita harus menanggung konsekuensinya, dan bahkan jika kita akan berada dalam masalah besar, itu akan menjadi urusan kita untuk dihadapi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi apa yang membuatmu begitu bahagia? Ekspresi Mitch berubah saat matanya dipenuhi penghinaan. Pernyataan Jasper dipenuhi dengan ejekan dan ejekan, namun, dia tidak memasukkan satu kata pun makian dalam kalimatnya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Jasper adalah kebenaran. Oleh karena itu, dalam hal ini, saya akan mengatakannya dengan lembut. Ada orang-orang yang datang dan pergi di sekitar sini. Jika seseorang terlalu panas, mereka akan berpikir bahwa Mitch Langdon benar-benar brengsek sekarang bahwa dia menginjak Henry untuk menekan Jasper. Mereka bahkan akan bertanya-tanya apakah Harbor City adalah miliknya sekarang. Jika ini masalahnya, bukankah aku akan terlihat tidak kompeten? Ejekan Jasper membuat wajah Mitch semakin menggelap. Sementara itu, tindakan dan hukuman Jasper selanjutnya membuat pertahanan Mitch langsung pecah. Jasper mundur selangkah dan berkata dengan tenang, juga, kita tidak sedekat itu. Anda sebaiknya tidak berbicara dengan saya. Jika tidak, semua orang akan salah paham dan berpikir bahwa kami memiliki hubungan yang baik. Semua orang akan meragukan seleraku dalam berteman jika itu terjadi. Kamu bajingan. Mitch lebih marah. Bahkan jika dia tidak sebagus dua generasi kedua teratas seperti Henry dan Fabian, dia masih salah satu generasi kedua terkuat di Harbor City. Kemanapun dia pergi, dia akan merasa terhormat, dan semua orang akan dengan hormat memanggilnya Tuan Langdon. Kapan ada orang yang pernah mengatakan kata-kata menjijikkan dan menghina seperti itu kepadanya? Dia merasa bahwa harga dirinya telah dihancurkan, dan diinjak oleh kaki Jasper. Penghinaan yang menusuk jiwa menyebabkan Mitch membuang penyamarannya yang sopan dan berteriak pada Jasper. Namun, setelah dia mengatakan itu, Jasper menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan itu keras dan jelas. Mereka berada di lobi Hotel Excelsior. Karena Harbor City yang kaya dan terkenal sering mengunjungi tempat ini, banyak selebritas dan orang-orang hebat akan datang untuk minum teh di sini juga. Karena banyak VIP berkumpul di sini, banyak paparazzi yang tidak ada hubungannya sering menunggu dan berjaga-jaga di sini. Mereka ingin mencoba keberuntungan mereka dalam mengubah gerbang mereka. Apa yang mereka tunggu dan awasi? Berita besar. Ketika Mitch ditampar di depan umum, itu cukup untuk mengejutkan semua orang di Harbor City. Setelah banyak suara klik dan kilatan, Mitch mendengar suara dingin Jasper. Jaga mulutmu. Gunakan otak Anda sebelum berbicara. Pikirkan apakah tuanmu benar-benar dapat diandalkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.